Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Oh iya, pada hari Minggu cerita ini, kabar adik-adik semua bagaimana? Pastinya, semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, dan terhindar dari wabah virus COVID-19. Begitu juga kepada orang tua kami yang ada di rumah, yang membimbing anak kita, ya, sebelum kita mulai ibadah kita ini, mari kita berdoa sejenak dan sambil nanti kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Mu yang memberikan kepada kami pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama di gereja untuk menyambut Kudus ini. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah dan kami Tuhan, berkati kami dari awal pertengahan dan akhir. Khususnya Tuhan kepada adik-adik kami yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online Tuhan, berikanlah mereka kesabaran yang lebih baik daripada aku Tuhan, dan mereka lebih konsentrasi mengikuti ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selamat kami hidup dan berdoa dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah semangat kan? Mari kita angkat dan mengucap kita pengertian musiknya.
Firman hari ini kita buka dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Firman hari ini dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami anak sekolah minggu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh menghadirkan Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kami, sehingga anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh mengerti firman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita akan baca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Adik-adik di rumah boleh ikut membacanya bersama dengan kakak. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi cerita hari ini adik-adik tentang doa Yesus di Getsemani. Sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan demi menebus dosa kita, Yesus punya rasa khawatir. Dia khawatir, kemudian dia menceritakan kekhawatirannya ini kepada Bapaknya di surga. Yesus di sini dikatakan berdoa sebanyak 3 kali. Adik-adik boleh lihat di ayat ke-39, ayat ke-42 dan ayat ke-44. Di situ Yesus berdoa 3 kali dengan inti doa yang sama, rasa khawatir. Tapi rasa khawatir Tuhan itu pada ujungnya dia memberikan Allah Bapa yang berotoritas atas dirinya, yang menguasai diri Yesus. Jadi rasa khawatirnya pun ternyata bukan hanya sekedar hanya ketakutan, cemas, tidak berbuat apa-apa. Dia meminta kepada Bapa untuk diberikan kekuatan. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa bersama dengan dirinya dan Roh Kudus. Jadi para murid di sini sebenarnya hanya untuk menemani. Firman Tuhan hari ini ingin menggenapi janji Allah. Jadi adik-adik di rumah juga harus paham bahwa doa Yesus yang pertama itu untuk menolak cawan. Dia minta kepada Bapa, kalau misalnya boleh, biarlah cawan ini berlalu, biarlah penderitaan Tuhan berlalu. Tuhan mau, kalau bisa aku gak usahlah disalibkan Bapa, kalau bisa aku gak usahlah disalibkan karena aku takut. Mungkin seperti itulah kira-kira doanya. Tetapi yang kedua dan ketiga, dia meminta kekuatan kepada Allah Bapa. Kalaupun dia tidak bisa
supaya diberikan kekuatan. Adik-adik sekolah minggu juga begitu. Adik-adik ingat kalau Yesus saja berdoa, apalagi kita yang manusia. Pencipta kita saja berdoa, apalagi kita ciptaannya. Yang kedua yang mau ditekankan dalam firman hari ini, kalau doa itu tidak perlu panjang-panjang. Adik-adik boleh lihat, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Singkat loh sebenarnya doa Yesus itu. Kayak kita mau makan, ya Tuhan, aku mau makan, di depanku ada ikan teri, ada telur pakai sambal, ada sayur bawang, sayur bayam, kiranya Tuhan yang berkati makananku. Gitu aja juga sudah berdoa, tapi jangan lupa untuk mendoakan makanan. Mau tidur berdoa, mau makan berdoa, bangun tidur berdoa. Semua kegiatan kita ini harus diawali dengan doa, karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Jadi kalau adik-adik mengaku orang Kristen, adik-adik harus berdoa. Itu tandanya adik-adik orang Kristen, pengikut Yesus. Yang ketiga di sini, Bapak mau supaya adik-adik rajin berdoa. Rajin berdoa, tidak hanya ketika susah aja baru berdoa, ketika mau ujian berdoa, ketika adik-adik merasa tidak ada uang baru berdoa, tapi setiap saat harus berdoa. Bahkan dalam rasa adik-adik ketika sedang menderita, ketika sedang susah hati, contohnya adik-adik ini sebentar lagi akan bayar uang sekolah. Tuhan, padahal aku ini nggak masuk loh ke sekolah, nggak berjumpa loh sama teman-temanku. Tapi kenapa ya aku harus bayar uang sekolah? Itu kewajiban, tapi harus adik berikan. Minta doa kepada Tuhan supaya orang tua diberikan rezeki, diberikan kesehatan, sehingga adik-adik tetap dapat membayar uang sekolah di tengah penderitaan adik-adik, di tengah kesusahan keluarga juga adik-adik harus berdoa. Adik-adik tidak boleh lupa, kalau adik-adik mau makan saja, mau perutnya kenyang, harus makan, harus mengunyah. Berarti ketika adik-adik meminta kepada Tuhan, harus berdoa. Karena kalau nggak berdoa, Tuhan nggak tahu apa yang kita minta. Adik-adik harus mulai belajar berdoa. Walaupun doanya singkat, tetap harus belajar. Tapi jangan langsung malu ketika, tadi aku salah ucap lah berdoa, minggu depan nggak mau lah berdoa. Nggak boleh gitu, karena doa itu tidak ada yang salah. Kata-kata kita yang salah, tapi permohonan kita Tuhan pasti tahu. Adik-adik, kakak memberikan tugas untuk adik-adik. Apa itu tugasnya? Tugasnya adik-adik harus kirimkan video adik berdoa ke grup sekolah minggu. Jadi semua adik-adik mulai dari anak TK sampai yang sudah SMP harus kirimkan videonya berdoa ke grup sekolah minggu. Itu akan kakak tagih. Jangan lupa ketika mau mengirimkan, buat namanya, buat sektor berapa. Oke? Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk setiap penyertaan yang boleh Bapak berikan kepada kami. Hari ini kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh bekerja dalam diri kami, yang mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk selalu berdoa senantiasa setiap waktu sebagai tanda bahwa kami adalah pengikut Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami minta akan Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak sekolah minggu Tuhan akan Tuhan berikan kecerdasan dan kebijaksanaan, sehingga anak sekolah minggu Tuhan tidak lupa untuk selalu berdoa dalam kehidupannya. Kami akhiri Tuhan ibadah kami ini, kami akhiri firman hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik di rumah, bagaimana doa yang disampaikan oleh kakak Iren? Bagus kan? Semoga adik-adik di rumah dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita melakukan dalam pujian yang terakhir. Bang Adrian musiknya.
mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai sini dulu ibadah kita ya. Sampai ketemu di hari depan. Tuhan Yesus